Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Dawakinanti dengan NIM 210910201002. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS, yaitu monitoring dan evaluasi pelayanan legalitas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, legalitas usaha adalah di dalam legalitas usaha terdapat NIB, yaitu nomor induk berusaha, merupakan identitas resmi yang diberikan kepada badan usaha atau usaha perseroan di Indonesia. NIB digunakan sebagai bukti legalitas dan juga registrasi usaha, serta memudahkan dalam proses perizinan dan administrasi bisnis. Berdasarkan pasal 1 angka 12 PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, NIB berfungsi sebagai tanda registrasi dan pendaftaran bagi pelaku usaha untuk memungkinkan mereka menjalankan kegiatan yang berperan sebagai identitas dalam melaksanakan aktivitas bisnis mereka. Dengan seiring perkembangan zaman, pendaftaran NIB dilakukan secara online melalui OSS atau Online Single Submission. Pemerintahan Kabupaten Jember, terutama Dinas Koperasi, mengupayakan untuk memfasilitasi legalitas usaha yaitu NIB di seluruh kecamatan bahkan desa Kabupaten Jember. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan tujuan evaluasi, yaitu yang pertama menentukan suatu tingkat kinerja suatu kebijakan, yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro merupakan stakeholder implementasi Undang-Undang Pasal 1 Angka 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi kebijakan. Sebagai apa? Sebagai sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Jember terkait pendaftaran NIB melalui online. Yang ketiga, mengukur tingkat output kebijakan, yaitu suatu inovasi di dalam meningkatkan efisiensi dari kebijakan legalitas NIB tersebut karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah serta persyaratan dalam mendaftarkan usaha mereka pada OSS. Selanjutnya yaitu adapun mengukur dampak kebijakan. Yang pertama yaitu masih terdapat masyarakat Jember yang kurang tertarik dengan adanya program sosialisasi legalitas usaha. Selanjutnya mengetahui apabila adanya penyimpangan, yaitu masih terdapat masyarakat Jember yang kurang tertarik karena dirasa tidak terlalu penting serta tidak menguasai teknologi. Yang terakhir yaitu sebagai input atau masukan solusi atas hambatan tersebut, Dinas Koperasi melakukan pendampingan serta konsultasi terbuka saat pendaftaran legalitas usaha untuk para pelaku usaha. Ya, selanjutnya adalah pendekatan formal. Dalam hal ini saya melakukan pendekatan evaluasi formal. Alasan saya memilih pendekatan ini karena adanya kebijakan undang-undang tersebut tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Dinas Koperasi dengan tanggap melakukan program sosialisasi NIB. Untuk apa? Untuk melakukan fasilitas kepada para pelaku usaha di Kabupaten Jember. Dan menurut analisa saya, Dinas Koperasi sudah melakukan sosialisasi di hampir semua kecamatan di Jember guna mengimplementasikan kebijakan tersebut, akan tetapi dirasa kurang maksimal. Kenapa? Karena adanya masyarakat yang masih menyepelekan adanya legalitas usaha. Selanjutnya adalah dampak-dampak dari adanya monitoring dan juga di dalam legalitas perizinan usaha atau NIB. Dampak positifnya yaitu banyaknya waktu yang terbuang dalam pengurusan perizinan serta konvensional. Dalam hal ini, apabila kita menggunakan online, kita bisa memangkas waktu yang terbuang seperti itu. Kemudian ada juga NIB, dengan adanya NIB dapat membantu proses perizinan usaha jadi lebih terintegrasi. Dan yang terakhir, menghindari kehilangan dokumen karena dapat berbentuk soft file di dalam akun OSS. Dampak negatif untuk para pelaku usaha yang kesulitan dalam menggunakan dan mendaftarkan usaha mereka pada akun OSS. Yang kedua yaitu terdapat kesempatan pungli dalam pembuatan pendaftaran. Jadi bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti itu. Selanjutnya adanya indikator. Yang pertama adalah efektivitas. Hasil adanya program legalitas ini termasuk berjalan lancar karena dilakukan sudah di berbagai kecamatan.
Selanjutnya adalah kecukupan. Meskipun diadakan sosialisasi di seluruh kecamatan, masih terdapat beberapa hambatan, yaitu kesadaran. Yang selanjutnya adalah pemerataan untuk biaya yang dikeluarkan Dinas Koperasi yang tidak merata, karena melihat seberapa jauh lokasi kecamatan. Jadi semakin jauh, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Selanjutnya adanya responsivitas. Meskipun tidak mendaftarkan, mereka juga ada yang merespon baik nih, sehingga mereka merasakan puas. Yang terakhir adalah ketepatan. Program ini sangat bermanfaat karena tidak dibungut biaya sama sekali. Menurut saya rekomendasi dari program ini yang pertama yaitu tetap diadakan sosialisasi secara rutin karena mereka nanti yang sudah pernah mengikuti akan menyebarkan informasi positif kepada masyarakat lain bahwa sosialisasi yang diadakan di SKOP ini termasuk berjalan yang dengan baik. Selanjutnya adanya advokasi melalui sosial media dalam rangka mengajak seperti itu. Yang terakhir yaitu pendampingan untuk masyarakat yang kurang paham terkait teknologi serta konsultasi terkait usaha. Yang terakhir adalah, belum yang terakhir. Konsekuensi dari adanya alternatif. Yang pertama yaitu masyarakat jadi lebih terbuka pandangannya karena adanya sosialisasi yang sudah diadakan sebelumnya. Selanjutnya adanya masyarakat luas akan tahu bahwa pembuatan legalitas usaha tidak dipungut biaya. Dan yang terakhir perlu diadakannya pelatihan yang lebih sering terkait digital. Mungkin konsekuensi negatifnya diperlukan biaya tambahan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk advokasi menurut saya. Untuk melakukan advokasi, saya memilih proses non-litigasi, yaitu melalui media massa atau poster yang berupa ajakan. Nah, ini poster yang saya buat sendiri ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.